Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali di hari Sabtu ini di Renungan Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 sampai ayat 2. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Renungan hari ini di hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 sesuai dengan Almanak HKBP tertulis di 1 Korintus 1 ayat 8. Demikian bunyinya, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan meneguhkan kita. Lagu Kidung Jemaat nomor 408 yang berjudul Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku menceritakan tentang iman seorang percaya yang meyakini Tuhan dalam perjalanan hidupnya, bukan hanya selama di dunia ini, tetapi sampai dia tiba di rumahnya yang baka. Dalam perjalanan hidup yang terkadang seperti menaiki roller coaster yang menimbulkan ketegangan, Tuhan menguatkan imannya. Ketika Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat di Korintus, Paulus sebagian menolak diri Paulus dan menyebut bahwa mereka adalah golongan Apolos, dan ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah golongan Kristus, yang membuat mereka terpecah dan saling mencari keunggulan. Bagi Paulus bukan tentang golongan dan pemimpin, yang justru mereka adalah pembawa Injil, tetapi tentang kasih karunia yang Tuhan yang telah nyata dalam hidup mereka. Tuhan sudah memberikan karunia. Di ayat 7 dikatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Ia akan meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya. Apa artinya dalam hidup kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah janji penyertaan Tuhan bukan hanya untuk hari ini, melainkan sampai kesudahannya. Artinya sampai kita mengakhiri perlombaan atau pertandingan di dunia ini. Penyertaan Tuhan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, supaya kita bahagia bersama anak cucu kita, atau mungkin supaya kita tidak sampai jatuh dalam penderitaan, melainkan jauh ke depan supaya kita tidak bercacat sampai hari Tuhan. Inilah janji Tuhan yang tidak akan pernah diingkarinya. Fakta bahwa Tuhan itu setia dapat dilihat dengan mudah dalam perjanjian lama. Sebagai contoh, Tuhan berjanji kepada Abraham yang pada awalnya tidak memiliki anak, bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3. Meskipun ada tantangan yang tampaknya mustahil,
Tuhan memenuhi janjinya dengan memberikan Ishak kepada Abraham. Kejadian 21 ayat 12. Melalui Ishak lahirlah Yakub, nenek moyang bangsa Israel, yang melaluinya Mesias datang, membawa berkat keselamatan bagi semua bangsa, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Kita akan semakin mengenal kesetiaan Tuhan kalau kita mengenal karakternya yang dinyatakan dalam firman-Nya. Kesetiaan Tuhan terutama dalam keselamatan kita. Hal itu kita saksikan dalam diri Yesus yang datang untuk keselamatan dunia. Maka Mang dan Inang yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita melangkah dan jalani aktivitas kita dalam kehidupan kita setiap hari, dalam setiap pergumulan, dalam setiap duka. Ingatlah bahwa Tuhan meneguhkan kita. Tuhan menyertai kita di dalam masa-masa sulit itu supaya kita tidak bercacat sampai pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 772 ayat 1 dan ayat 3. Tuhaku do patiurlah kaki. Aku do pature dalane, Tuhaku do patiulah kaki, siana sarohaki, upasahat woluki, Tuhaku do patiurlah kaki, Tuhaku do pature dalaki, Tuhaku do patiurlah kaki, upasa hati riki, Tuhaku do patiurlah kaki. Kita berdoa, ya Tuhan, teguhkan iman kami dalam menapaki perjalanan hidup ini sampai Maranatha. Amin.